Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membaca notasi balok dengan bantuan aplikasi Maestro Composer. Aplikasi ini cukup membantu kita untuk belajar membaca, belajar menulis, dan membantu kita juga untuk bisa membuat sebuah tulisan aransemen ataupun komposisi lainnya. Oke, langsung saja. Di sini ada whole note itu not penuh, half note setengah, selanjutnya quarter note seperempat, eighth note seperdelapan, 16 note seper-16, 32nd note seper-32, 64 note ini seper-64. Yang ini udah agak jarang digunakan karena biasanya umumnya kalau memang lagunya itu cepat, itu cukup dengan merubah tempo. Namun secara penulisan ritmik sama saja, jadi n-ritmis disebutnya biasanya kalau dalam istilah musik. Dan ini ada 128 note, jadi kelipatannya, namun jarang juga digunakan. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada tanda istirahat. Nah, ini juga sama, tanda istirahat atau rest. Ini yang seperti ini whole rest, ini half rest, setengah, tanda istirahat setengah. Yang ini quarter rest, tanda istirahat seperempat. Yang ini egg rest, tanda istirahat seperdelapan. 16 rest, tanda istirahat seper-16, tanda istirahat seper-32. Ini secara penulisan kalau kita lihat penulisan bendera, ini hampir mirip-mirip dengan ketika not seper-16 benderanya 2. Kalau bendera itu ditulisnya ke arah kanan, kalau tanda istirahat arahnya kiri. Nah, dan selanjutnya nih 64 rest. Nah, ini juga sama, ini penulisan seperti ini udah memang jarang umumnya digunakan. Ya, baiklah, kita lanjutkan. Nah, tanda istirahat dan notasi balok itu nilainya akan selalu sama perbandingannya. Maksudnya adalah ketika sebuah lagu berbirama, misalkan berbirama 4/4, berbirama 4/4, ini kebetulan contohnya adalah berbirama 4/4, tanda biramanya 4/4. Ya, kita harus memahami terlebih dahulu birama 4/4 ini adalah maksudnya dalam setiap bar terdiri dari 4 ketuk. Bisa dilihat. Nah, di sini setiap bar terdiri dari 4 ketuk, tidak lebih tidak kurang. Nah, untuk pembilang 4 itu menunjukkan jumlah ketukan dalam setiap bar. Jika 4 maka berarti setiap bar terdiri dari 4 ketuk. Nah, untuk 4 penyebut ini menunjukkan jenis not seperempat. Ketika 4 berarti yang dimaksud adalah jenis not seperempat, yang mana berarti yang ini. Nah, jadi jenis not seperempat nilainya 1 ketuk. Dengan demikian ketika jenis not seperempat nilainya 1 ketuk, maka jenis not lainnya misalkan not setengah, maka ketika seperempat 1 ketuk, maka not setengah nilainya 2. Not penuh berarti ketika setengahnya 2, maka not penuh 4 ketuk. Nah, jika not seperempat nilainya 1 ketuk, maka not seperdelapan berarti setengah ketuk. Selanjutnya not seper-16 berarti nilainya adalah seperempat ketuk. Maka jika seperempat ketuk berarti dalam setiap ketukan ada 4 not yang harus dibunyikan atau yang berbunyi. Ya, baik, kita lanjutkan.
Nah, di sini sudah ada contoh not yang ditulis pada para nada. Nah, di sini sebelumnya kita bisa lihat di sini ada di samping kiri tanda birama itu ada lambang kunci G atau treble clef ya. Samping kiri 4/4 itu simbol tersebut memiliki arti menunjukkan bahwa not G berada di garis kedua. Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, sekarang kita fokus terlebih dahulu ke bentuk dan jenis serta nilai not. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada yang pertama not penuh. Berarti not tersebut harus dibunyikan selama 4 ketuk, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Di bar pertama itu adalah not penuh, jadi bunyinya selama 4 ketuk. Oke, jika kita coba ingin tahu seperti apa, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, seperti itu. Nah, jadi not tersebut harus bunyi, harus sustain selama 4 ketuk. Nah, sekarang kita coba, kita akan coba not setengah ya. Kita akan coba play yang setengah seperti apa ya. Kita mulai lagi dari awal. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bagaimana yang setengah? Nilainya 2 ketuk. 2, 3, 4. Perbedaannya bisa kita rasakan ya. 3, 4. Nah, yang ini not seperempat berbunyi setiap ketukan. 4, 1, 2, 3, 4. Not seperdelapan, setiap ketuk ada 2 not. 3, 4, 1 and 2 and 3 and 4 and not 19. 2, 3, 4. 1 the end, the 2 the end, the 3 the end, the 4 the end. Oke. Nah, kita bisa membedakan bagaimana bunyinya dari masing-masing not tersebut. Jadi jika kita simpulkan, not penuh berbunyi 4 ketuk, not setengah berbunyi 2 ketuk, not seperempat berbunyi 1 ketuk masing-masingnya. Nah, untuk yang not seperdelapan berbunyi setengah ketuk. Jadi jika setengah ketuk, maka dalam 1 ketuknya berarti harus ada 2 not yang berbunyi. Oke, kita lanjutkan. Not 1/16. Nah, masing-masing notnya itu 1/4 ketuk. Berarti seperempat, 1/4. Maka dalam 1 ketuk ada 4 not yang berbunyi. Ya, seperti itu. Nah, di sini dalam penulisan agar tidak membingungkan, ya, biasanya penulisan notasi 1/8 dan 1/16 itu yang sudah ada benderanya itu biasanya disederhanakan atau dibuat ditulis dengan menyambung ya, jadi agar mudah untuk membacanya. Contoh seperti ini ya, seperti ini sama saja dengan ini hanya perbedaan penulisan saja. Karena kalau misalnya begini kan kita bisa melihat agak lebih sulit di mana pada saat ketukan kedua, di mana pada saat ketukan ketiga dan keempat. Apabila begini, ketika sudah dikelompokkan di masing-masing ketukan, maka kita bisa lebih mudah untuk membacanya. Oke. Nah, di sini kenapa pada saat di not 1/8 di
Di sini ada contoh agar kita bisa mengelompokkan setiap not yang berbunyi. Misalkan pada saat lihat di bar 9 ini, oke. Nah, di sini agar kita bisa sambil melafalkan, maka masing-masing not itu sesuai dengan nilainya kita simbolkan dengan pelafalan. Contoh seperti 1 and 2 and 3 and 4 and. Jadi 1 and 2 and 3 and 4 and. Nah, jadi agar supaya kita bisa tahu gambaran bayangan ritmik dengan pelafalan itu sesuai. Ya, nanti itu bisa kalau kita sudah terbiasa baca, kita sudah ada bayangan ritmik biasanya. Nah, sekarang begitu juga dengan not 1/16. Ini artinya penjabaran bagaimana setiap masing-masing not 1/4 itu dilafalkan dengan ya, simbol ucapan gitu ya. Nah, jadi ketukan pertama 1/4 itu kan berarti dalam satu ketuk harus ada bunyi 4 ketuk. Nah, maka untuk memudahkan 1 D and D, 2 D and D, 3 D and D, 4 D and D. Jadi kalau kita mainkan secara sesuai dengan temponya, maka 1 D and the 2 D and the 3 D and the 4 D and the. Jadi setidaknya kita bisa memahami secara pelafalan dan membantu kita dalam bayangan ritmik. Gitu. Jadi 1 D and the 2 D and the 3 D and the 4. Kalau yang not 1/8 yang nilainya setengah ketuk, 1 and 2 and 3 and 4 and. Oke, mungkin hari ini cukup sekian. Nah, nanti kita akan lanjut dengan materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.